Hai, selamat malam. Kembali lagi denganku Tami, kontributor cerita horor Oma Sung. Pokoknya bikin cerita horor terus ya. Yo penelek, hehehe. Yuk kita masuk ke ceritanya. Kisahku ini terjadi sewaktu aku masih kecil ya, masih belum sekolah. Seringnya ikut ibuku berjualan keliling. Dulu ibuku berjualan gorengan di depan pabrik aci atau tapioka. Kadang pindah tempat jualan di processing produksi sitrit asid atau lebih dikenal dengan sitron. Makin hari, langganan ibuku semakin banyak karena seringnya ibuku memberi hutangan bagi para buruh harian. Makin banyak pula yang berhutang. Jadi seperti aji mumpung lah waktu itu. Padahal ibuku orangnya baik, gak tegaan sama orang, apalagi sama anak kecil. Saking baiknya malah dimanfaatin seperti itu. Tapi walau begitu ibuku selalu berprasangka baik pada orang. Itulah ibuku, orangnya paling baik sedunia menurutku. Jadi sedih jika mengingatnya, karena beliau telah tiada 5 tahun silam. Tapi sudahlah, beliau sudah tenang di sana. Di cerita ini, aku akan mengisahkan seorang kawan ibuku yang bernama Mbok Samirah. Mbok Samirah ini juga berdagang seperti ibuku. Hanya bedanya Mbok Samirah menjual mentahan, bukan gorengan seperti yang ibuku jual. Mbok Samirah ini sering menawarkan dagangannya ke rumah saat sore hari. Beliau berkeliling dengan sepeda ontanya, membawa setandan pisang kepok. "Kula nuwun, Bu. Kula kada pisang purung boten," ucap Mbok Samirah. "Permisi Bu, saya bawa pisang, mau tidak?" "Pisang apa Mbok? Pintenan niku?" jawab ibuku. "Pisang apa Mbok? Berapaan itu?" jawab ibuku. "Sak sisir 3 sekawan Bu, saged utang timbang boten payu," ujar Mbok Samirah sembari menyodorkan setandan pisang kepok itu. Biasanya setelah itu, Mbok Samirah dan ibuku akan terlibat obrolan panjang, membahas banyak hal. Mbok Samirah sekalian ngasuh dan minum wedang teh di rumahku. Hal itu sudah jadi kebiasaan Mbok Samirah. Mbok Samirah sepanjang hidupnya tidak pernah menikah. Entah apa yang menyebabkan beliau tidak mau menikah. Mungkin sewaktu mudanya pernah tersakiti, atau memang memutuskan untuk tidak menikah, entahlah. Di percakapan sore itu, tiba-tiba Mbok Samirah berkata, "Halah Bu, wong aku ra duwe keluarga, ya ono apa-apa ya uwis," ucapnya sembari menyeruput kopi manis yang ibuku buat untuknya. "Halah Bu, wong saya tidak punya keluarga, ada apa-apa ya sudah." "Hus, Mbok, orang ngono kuwi," ucap ibuku. "Hus, Mbok, jangan kayak gitu." Ucapan Mbok Samirah itu seolah menyeratkan rasa pasrahnya pada nasibnya sendiri yang tak berpihak padanya. Mbok Samirah seperti merasa lelah dengan hidupnya yang sulit. Beliau teringat saat bermigrasi dari Jawa ke Lampung untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun apa yang didapatinya tidak sesuai perkiraan. Mbok Samirah mati-matian banting tulang mencari uang agar bisa mengirim uang untuk keluarganya di Jawa. Orang tuanya sudah sepuh, mengandalkan hidup dari uang kiriman Mbok Samirah. Bisa dibilang tulang punggung keluarga lah Mbok Samirah itu. Awal di Lampung, Mbok Samirah tinggal dengan temannya dari Jawa. Tapi setelah teman Mbok Samirah menikah, Mbok Samirah pilih mengontrak rumah sendiri. Untuk menopang hidupnya, Mbok Samirah berjualan keliling ke rumah-rumah karyawan di PT. Semua dilakukan Mbok Samirah sendiri tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Mbok Samirah pamit hendak pulang karena hari sudah menjelang maghrib. Namun saat perjalanan pulang itu, tidak ada yang pernah menyangka Mbok Samirah akan pergi untuk selama-lamanya. Karena mengalami kecelakaan. Sewaktu menyeberang jalan, sebuah truk pengangkut singkong menabrak sepedanya. Mbok Samirah jatuh terpental, kepalanya terbentur puk semen yang ada di pinggir jalan dan meninggal seketika. Singkat cerita, malam itu tiba-tiba pintu rumahku diketuk. Tok, tok, tok. Awalnya ibuku diamlah.
diam saja, nggak mau buka karena sudah malam. Namun suara ketukan itu berulang kali terdengar. Ibuku yang waktu itu sedang bersihkan daun pisang untuk dibawa berjualan besok, lama-lama juga jadi risih dengan suara ketukan itu. Beranjaklah ia dari duduknya dan segera buka pintu. Namun saat membuka pintu, betapa terkejutnya ibuku melihat Mbok Samirah dengan wajah berlumuran darah meminta tolong pada ibuku. "Tolong kula, Bu," ucapnya dengan rintihan lemah. "Loh Mbok, sampean kenging nopo?" Dengan paniknya ibu persilakan Mbok Samirah masuk. Namun saat menggenggam tangannya terasa dingin seperti es. Sontak ibuku melepaskan genggamannya dan merasa aneh melihat Mbok Samirah. Mbok Samirah hanya terdiam dengan tatapan kosong, lalu pergi dan menghilang di kegelapan. Ibuku ketakutan bukan main melihatnya. Waktu itu ibuku belum tahu kalau Mbok Samirah meninggal karena kecelakaan sewaktu maghrib. Singkat cerita, esok harinya barulah ibuku mengetahui kabar itu dari bapakku yang bekerja shift malam sebagai security perusahaan. Sewaktu berjaga malam itu, bapakku membantu mengevakuasi jenazah Mbok Samirah yang rencana akan diambil pihak keluarganya dan dimakamkan di tanah kelahirannya di Jawa. Itulah kisah Mbok Samirah yang hingga akhir hayatnya tak pernah merasakan kebahagiaan seperti orang lain. Oke, sampai di sini ceritaku ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you next.